tuangan ini dengan darah Yesus, sehingga kami benar-benar dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Karena ketika kami mengerti kebenaran itu memerdekakan hidup kami, dan benar-benar kami akan melihat keajaiban firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kiranya pengurapan turun akan bibit tanah liat ini. Di dalam nama Yesus, yang siap dengar firman katakan amin. Amin, amin. Terima kasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, sore hari ini saya diberi tema yaitu tentang berani melangkah. Saudara, kemarin saya baru menyampaikan ini di jemaat tentang bagaimana orang itu berani melangkah. Nah, orang itu kalau berani melangkah pasti dia sudah mempunyai sesuatu yang dia percayai lebih dari apa yang akan dia lakukan. Nah, tentu bagi orang Kristen ini bertanya-tanya ketika mau melangkah atau apa. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya ini benar-benar berani melangkah dalam kehidupan ini? Dulu ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan, saya cuma bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa? Tuhan, apapun yang kata Tuhan akan saya lakukan. Nah, saudara, kita akan lihat satu tokoh di Alkitab yang saya memikir benar-benar pribadi ini, sosok yang benar-benar berani. Sampai dia disebut sampai di dalam perjanjian baru, dia adalah bapak orang percaya. Sudah ngerti kan? Abraham. Kita akan lihat kisah ini ketika saya membaca kisahnya Abraham dalam 2 minggu terakhir ini. Saya menikmatinya dan saya mendapatkan pewahyuan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Nah, sore hari ini firman Tuhannya adalah Kejadian pasal 12 sampai pasal 22. Tapi tidak saya baca semuanya ya. Saya akan loncat-loncat, ini PR saudara untuk membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 12. Ini berbicara kenapa sih Abraham itu disebut sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Dengan imannya yang ia nggak mungkin itu jadi mungkin. Dia sudah umur 100 tahun, nggak mungkin punya anak. Sarah sudah mati hai. Tapi kenapa kok masih tetap bisa mengandung? Itu sudah lucu kalau di sini ada oma-oma, ada mak-mak 75 tahun terus hamil kayaknya biar. Lah ya bingung tuh saudara. Jelas, tapi kita akan lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Saya hanya membagikan 2 hal saja sore ini. Kita buka Kejadian pasal 12. Saya membaca ini dalam TB yang kedua ya. Jadi terjemahan baru kedua, terjemahan baru yang terakhir. Saya membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Nanti ayat perhatikan simak baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Loncat ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan, Abram disuruh keluar dari tanah yang dimana dia sudah merasa nyaman. Coba bayangkan saudara yang lahir di Caruban dengan keluarga yang baik, ekonomi yang baik, punya penghasilan yang baik, semuanya serba baik. Tiba-tiba dengar suara Tuhan, keluar kamu dari Caruban, aku akan pimpin kamu ke satu negeri yang tidak diketahui dan gak ngerti jaminannya apa di sana. Tuhan berfirman kepada Abraham, jadi kalau saudara dan saya mau melangkah berani, hal yang pertama kan 2 hal yang akan saya sampaikan. Hal yang pertama,
Saudara dan saya itu harus belajar sering mendengar suara Tuhan. Abraham itu saudara baca mulai pasal 12 sampai pasal 22. Sering kali dituliskan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ditemuinya Abraham. Ditemuinya Abraham, saudaraku. Lalu ketika Abraham sudah bertemu dengan Tuhan, Abraham membangun mezbah. Abraham membangun mezbah, mendirikan mezbah. Abraham menyembah kepada Tuhan. Jadi Abraham itu sering mendengar firman Tuhan, sering mendengar suara Tuhan. Perhatikan baik-baik. Waktu Abraham hidup, belum ada hukum Taurat, belum ada hukum tertulis, tapi Abraham itu sering mendengar suara Tuhan. Jadi sebenarnya Abraham itu semasa hidupnya mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan. Nah sekarang masalahnya banyak orang Kristen itu gak sering dengar suara Tuhan. Masalahnya sering dengar suara dunia. Coba tanya kanan kiri, kamu sehari ini dengar suara apa saja? Kalau kita mau jujur, kita tuh terlalu sering dengar suara-suara di dunia ini lebih daripada suara Tuhan. Mungkin kita berkata, aduh Bu Ella, saya ini susah mendengar suara Tuhan. Kok Tuhan nggak ngomong, hei anakku, kamu harus begini. Kadang-kadang kita terlalu beralasan. Kita nggak bisa dengar audible suara Tuhan. Seluruh suara Tuhan tidak boleh berlawanan dengan Alkitab. Jadi kalau kita mau dengar suara Tuhan, saudara berdoa tidak dengan suara Tuhan seperti Abraham. Bukaan Alkitabmu, bacamen. Ini suara Tuhan. Orang Kristen megah mau Alkitab, lah terus kerumunan. Bendino tuh berita neng itu apa ada berita apa itu saudara? Yuk nggak apa-apa kita dengar televisi. Saya ini ya kadang lihat televisi. Berita-berita tuh semua elek, isinya perang, selingkuh, royokan duit, paten-patenan. Terus murah kayak di situ saudara. Itu isi dunia, padahal iman itu timbul dari mendengar akan firman. Nah, Abraham ini terlalu sering saya membaca ya. Di pasal 12 saja beberapa kali Tuhan menemui Abraham. Belum 13, belum 14, 15, 16, 17. Ketika saya membacanya, saya sadar. Waktu itu Roh Kudus ngomong, kamu gak pengen tahu kenapa sih Abraham itu kok berani melangkah tak suruh keluar dari negerinya? Itu gak enak saudara, pisah dari bapaknya, pisah dari semua hal yang dia punya. Tiba-tiba suruh pergi ke negeri yang Abraham juga tidak tahu dan jaminan apa yang di sana juga gak ngerti. Tapi Abraham berani melangkah. Kenapa? Karena dia sering mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang suara siapa nih? Sering kok dengar. Itu sangat mempengaruhi. Jujur saja, suara diri kita sendiri, suara saudara kita, suara sebelah kanan kiri kita, suara dunia ini sangat mempengaruhi apa yang kita percayai. Ketika saya melihat bahwa pertumbuhan gereja itu di kota-kota besar itu pertumbuhan gereja itu cepat sekali saudara. Baru 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba 1000. Cepet ya. Saya memantau di Jakarta itu, satu gereja ngeklaim jemaatnya 150.000, satu gereja lagi 100.000, satu gereja lagi 50.000. Banyak gereja, tetapi statistiknya nggak berubah. Coba pikirkan, ini jatuh jemaat loh, bisa jadi anggota gereja 5, saudara. Pertambahan jiwanya nggak ada, tetapi gereja itu banyak dimuang tuh, hampir semua gereja banyak mau. Terus kayak Alfamart, Indomaret gitu aja saudaraku. Kalau di situ ada gereja A, mesti ada gereja B. Nah saudara, nah saya pikir perkembangan gereja itu hanya bisa di kota besar. Karena kalau di desa, di kota kecil itu susah saudaraku. Kalau satu anggota gereja di kota Ngawi pindah, wih pendetanya iso ngamuk-ngamuk loh saudara. Tak kasih tahu saudara, kok Bu Ella bisa gitu lah? Saya sama Pak Bambang jadi sasaran sampai di umumnya di mimbar. Pak Bambang tak kasih tahu. Yang sudah bergereja, tolong kembali masing-masing ke gereja kalau hari Minggu saya coba ngomong. Dengar baik-baik.
Tapi di mana tempat Tuhan sudah memilih, di situ Tuhan buka jalan. Bukan nyedot dari gereja-gereja, tetapi banyak jiwa baru dimenangkan. Banyak orang dituntun untuk percaya kepada Tuhan. 65% jemaat itu adalah orang seberang. Saudara, yang bersama dengan saya, Pak Popok sama istrinya. Istrinya tuh cilik. Tapi tak kasih tahu cilik-cilik itu mentes gitu ya. Setan gak doyan duit gak duit. Ini David menolong saya di bidang anak-anak dan orang jalanan. Kami semuanya hidup dengan belajar mendengar suara Tuhan. Ketika tahun 2000, suami saya ngomong, kayaknya kita gak bisa melayani ngawi terus. Ayo kita, suami saya itu menginjil saudaraku. Jadi maunya ke pedalaman. Sudah keputusan mau ke pedalaman. Saya bilang, tunggu dulu. Beri waktu saya 2 minggu untuk berdoa. Dan saya berdoa 2 minggu, Tuhan ngomong, di tempat ini aku akan membangun sebuah gereja. Dan gereja ini akan menerangi kota Ngawi. Bahkan keluar dari kota Ngawi. Bahkan sampai sejauh aku akan menahu gereja ini akan berdampak. Saya mikir, Tuhan, jalan buntu. Ini jalannya gak aspal pisan. Aduh, wes ini gak masuk peta, gak mungkin kayaknya. Tapi saya diingatkan bahwa tahun 92 Tuhan memberi penglihatan kepada saya 2 kali. Rumah yang saya tempati itu akan menjadi gereja, di mana banyak orang dipulihkan, banyak orang akan bertemu dengan Tuhan, banyak rumah tangga dipulihkan, banyak orang-orang akan diberkati di situ. Nah, saya ngomong ke Pak Bambang waktu itu adalah wakil gembala di Kota Ngawi. Ya dia bilang, "Yo, gak usah nemen-nemen lah, El, kamu mikir tuh." Ya sudah, suami saya gak percaya mau tak apa nih. Ya kita biarkan saja. Tahun 2000 gak gelem dipaksa sama Tuhan untuk rumah itu menjadi gereja. Dan akhirnya dari situ muncul orang-orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang sederhana, orang-orang yang saudara boleh tanya ke Bu Erni, istrinya Pak Toto ini. Ketika mereka harus membuka satu pos di daerah Geneng, masuk berapa kilo sih? 10 kilo dari Geneng. 2 orang ya yang Kristen di sini. Dari 2 orang. Sampai terus banyak jiwa dimenangkan. Saudaraku, ada orang gak iso keringetan 6 bulan itu ya ngoyo loh saudaraku. Ketika komsel bersama Bu Erni diajak komsel gitu saja keringetan langsung saudaraku. Orang gak bisa berjalan. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan memang berfirman. Ayo sekarang, mulai sekarang cari suara Tuhan. Kalau nggak dengar audible, bukaan Alkitabmu karena ini adalah firman Tuhan. Saya nggak tiap hari dengar audible, saudara. Kalau Tuhan bicara kepada saya audible, itu berarti ada sesuatu yang besar yang harus saya kerjakan. Itu pasti. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak, aku diarani dukun. Nanti repot, saudara. Dukun itu orang rukun. Nah, saya bukan dukun. Firman Allah ini, ketika saya membacanya, saya menikmati Kejadian 12 sampai 22. Saya kayak makan nih roh saya, jiwa saya makan dan saya menikmati Tuhan menerangkan. Kalau kamu terus sering mendengar suaraku, lebih sering mendengar suaraku daripada suara dunia, kamu tidak akan tersesat. Kamu tidak akan menyerah dengan keadaan. Dan semua suara Tuhan ini dengan audible atau apapun juga tidak boleh berlawanan dengan Alkitab. Halo? Karena ini firman. Ini standar mutlak. Gak bisa berlawanan dengan ini. Karena banyak penyesatan di akhir zaman. Baik-baik. Banyak penyesatan. Ada yang katanya mendengar suara Tuhan ketika persekutuan bersama-sama, bahwa dia berkata kepada hamba Tuhan itu berkata kepada orang ini, kamu menikah dengan istrimu itu bukan kehendak Tuhan, jadi kamu harus pisah. Suara Tuhan nih, Kejadian berapa, Mazmur piro, Matius piro, aku ya ora mudeng. Saudaraku,
makanya kamu harus cerai dan kamu harus nikah dengan saya. Saya ngomong, tujuan aku tak mau pelak saya bilang gitu. Sudah, perhatikan baik-baik, seluruh suara Tuhan harus ditopang dengan firman Allah, dengan Alkitab ya. Oh, Tuhan berbicara kepada saya, Bu Ella, bahwa saya saya harus berhutang dan boleh kok tidak nyicil, tidak kembalikan, boleh, nanti Tuhan yang melakukannya. Oh, itu suara Tuhan, suara hantu itu masih saudaraku. Perhatikan baik-baik, dengar suara Tuhan. Setiap Abraham mendengar suara Tuhan, Abraham tuh langsung bikin mezbah, Abraham langsung mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi Abraham tuh punya hubungan yang manis dengan Tuhan, gitu loh, saudara. Kalau punya hubungan manis itu berarti sering ngomong enggak? Pasti. Punya komunikasi enggak? Pasti. Suami istri hubungannya enggak manis, kenapa? Karena orang tahu ngobrol, mangan bareng, turu bareng, nggak tahu cerita. Ya jelas saya gegeran, saudara. Tapi kalau kita ngobrol, ngomong dari hati ke hati, beda. Semua masalah besar akan teratasi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Suami istri juga begitu. Saudaraku, saya punya suami Pak Bambang itu orangnya nggak bisa diem. Itu kalau di rumah sehari kayak kaki kering dingin, saudaraku. Dia akan besuk ke sana, cari jiwa, lakukan tanya itu stop kepalanya, saudaraku. Gak mungkin Pak Bambang akan diem di rumah, gak mungkin Pak Bambang akan diem di rumah, akan kemana saja mas. Pokoknya dia di rumah itu cuma pas lorong. Aduh, saya tahu, kamu gak perlu habis kantor, kamu gimana kok? Kalian kamu ya, saya bilang gitu. Om Rian, oh ya wes, saya kan tahu. Tapi selama dia sehat, nggak akan bisa tetap gitu. Karena hatinya memang untuk jiwa-jiwa. Saudaraku, nah ini perlu orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Dengerin suara Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang membuka gereja itu di Karangasri itu, Tuhan yang mengendakinya dan Tuhan meneguhkan saya. Saya percaya bahwa itu gereja milik Tuhan. Nah, saya bukan pengusaha. Saya ya bukan orang yang punya tabungan banyak, ya modalnya saya Pak Toto sama itu. Itu kan 3 keluarga. Saudara, ya 3 keluarga, maksudnya yang mengerjakan melayani itu loh. Terus podo-podo lagi ke IPK terakhir Agustus itu, September tabungan saya itu kayak 20.000. Nah terus aku ya bingung, Pak, besok makan apa ya bawa ide bulan September. Awal Agustus PK nggak dikasih untuk September awal. Nah Tuhan, kau bilang katanya ini gereja, aku nggak boleh pergi, jadi sekarang tolong Tuhan, aku nggak ngerti tapi aku ngikuti saja. Saya berdua 2 minggu dan saya nyatakan pada suami saya dan suami bilang, oke kalau gitu kita lihat cara Tuhan bekerja di sini melalui pos yang ada di situ, kira-kira 15 sampai 20 orang ya ada di situ. Mulai saya beritakan, tiba-tiba saya ipar saya bilang, Mbak, ini duit, gak, dia kurang sawewu, kan bilang gitu. Aku harus nyawa utang ya, aku dimin rotal kepukul, aku nyilih duitmu ya Mbak, 600.000. Oh saya berkata, haleluya, puji Tuhan, saya bilang gitu. Ya wes, gak kiriman 600.000 tak bagi mong dulu. 200, aku 200, sitanya 200, 200.000 urip ya. Tambah lemu kayak gini, tapi istrinya tuh memang kurus dari dulu. 600.000 tuh 3 keluarga untuk bersama-sama memulai itu. Akhirnya Tuhan tambahkan David, Tuhan tambahkan lagi. Saya ini hidup dengan 7 keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan full time, dan saya harus hidup dengan mereka. Bukan untuk saya, tapi untuk semua orang yang bekerja bersama-sama. Saya hidup itu utama 7 keluarga, saudara. Gak gemen-gemen. Tapi sampai hari ini mata saya melihat karena Tuhan yang berfirman, maka Tuhan pula yang melakukan dengan keajaiban demi keajaiban. Ini orang sakit disembuhkan, orang rumah tangganya bubrah itu dipulihkan, pelacur, orang yang hidup rusak bisa dimenangkan.
sekarang menjadi pimpinan kelompok. Wah, itu saya senang, saya bangga saudara. Muarem puas. Kalau saya mati sekarang, saya berkata, aku mengharem tentang Tuhan hidup. Karena apa? Saya tahu persis bahwa tangan kami yang ada di LCAJ ini tidak sia-sia. Karena kedua tangan kami kanan kiri penuh bukan dengan duit, tapi dengan jiwa-jiwa yang mencari dan memuliakan Tuhan. Ayo, dengar suara Tuhan ya mulai hari ini ya. Coba yang ngomong dari suaranya ini. Duh, orang tahu. Terus yang terakhir, pasal yang saya cuplik saja ya. Pasal 15. Setelah perjalanan itu Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham. Sudah disuruh keluar, Abraham nurut keluar. Ya toh? Abraham itu orang yang taat, orang yang rendah hati. Ponakannya ikut milih tempat ribut, Abraham ngalah, gitu loh. Orang kalau dengar suara Tuhan itu orangnya nggak mau jajak geger, ngalah, gitu loh. Lot ribut, pegawainya Lot ribut dengan pegawainya Abraham Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Wes pilihan, itu tanda ini otomatis ya ekspresi dari orang yang sering mendengar suara Tuhan. Saya sering dengar suara Tuhan, lagi disentil sedikit mau ngamuk. Ini suara Tuhan kok bantu tuh, aku ya bingung gitu. Karena suara Tuhan itu selalu memulihkan kita. Suara Tuhan itu mengubah hidup kita, saudaraku. Saya ini orang yang susah ya untuk disalahkan kalau saya tidak salah. Saya orang yang mudah sakit hati dulunya. Tapi ketika Tuhan tangkap saya dan proses saya, Tuhan ubahkan saya, meremukkan hidup saya, sampai yang nyakiti hati, sampai sampai bingung, sampai mumet. Kita gelor hati kok gak lor hati, sing larani sampai mumet sendiri. Akhirnya ya, saya tetap senyum-senyum saja. Saya tetap bisa melayani dan memberkati orang yang menampar muka saya. Menampar benar-benar ngaplok, saudara, bukan kiasan. Jangan orang pikir, itu secara rohani ngawur aja. Enggak, kaplok tenang aku, saudara. Saya alami dan saya harus melayani dia, memasakkan dia, bahkan ngutangi duit-duitku karena 650 itu sering kali tabungan itu bukan tabungan saya, suami saya 650 dia butuhnya 600 wawe. Masa ampun, saya bilang gitu. Ya wis lah, iya nah. Kalau mama saya sudah minta ke saya, ya saya nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi benar-benar Tuhan itu luar biasa. Kejadian, lihat yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Nah, semua kita percaya Tuhan Yesus kan? Semua percaya? Tapi cek sehabis dengar ini ya, apakah percayamu seperti percayanya Abraham? Abraham itu percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap percaya. Itu Abraham. Pasal 15. Pasal 15 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4 dulu, 4, 5, 6. Nanti 6 kita baca bersama, ayat 4, 5 saya. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika kau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 6 bersama, 2, 3. Abram kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan, waktu itu umur Abram sudah 100 tahun. Dan Tuhan berkata kepada Abram, nanti keturunanmu lah yang mewarisi semua hartamu. Abram kaya waktu itu. Abram berkata, Tuhan, aku tidak punya anak sampai hari ini, buktinya. Faktanya, kenyataannya, aku tuh belum punya anak sampai hari ini. Ya nanti tak kasihkan Eliezer yang menolong aku. Tuhan bilang, enggak, anakmu yang akan mewarisi. Keluar kamu dari tendamu, lihat di langit, hitung bintang itu kalau kamu bisa. Sebanyak itulah aku akan memberikan kepadamu keturunan. Ini kenyataannya Abraham belum dapat anak. Dan Sarah dikatakan sudah mati haid. Roma pasal 4. Saudara, dikatakan di situ Sarah itu sudah mati haid. Saudara, kalau orang steril dipotong, itu ketika nyambung bisa terjadi lagi. Tapi kalau namanya sudah mati haid, sudah tidak mengeluarkan
sel telur. Terus itu buahnya dari mana kalau nggak ada sel telur? Nggak ada, kecuali Tuhan yang melakukannya. Tapi menurut kitab Roma pasal 4 dikatakan ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, sudah lemah. Jadi Abraham ini punya rasa percaya kepada Tuhan lebih daripada keadaannya, lebih daripada kelemahannya, lebih dari fakta, lebih daripada kenyataan. Karena kenyataan, fakta akan berubah, tapi kebenaran tidak akan pernah berubah. Kebenarannya, Tuhan berfirman bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Dan Tuhan membuktikan itu kepada Abraham. Sekalipun waktu itu Abraham belum melihat, tapi dikatakan Alkitab, Abraham tetap percaya dan diperhitungkan oleh Tuhan itu sebagai kebenaran. Dan firman Tuhan atau kepercayaan semacam ini yang Abraham lakukan, ini diperhitungkan sebagai kebenaran bukan saja untuk Abraham. Lihat ayat di bawahnya, ayat 23. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ketika saudara dan saya tetap mempercayai Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, kita tetap percaya lebih dari kelemahan kita, lebih daripada keadaan, lebih dari fakta. Tuhan menghitung itu sebagai kebenaran, dan itu berlaku bagi saudara dan saya juga. Yuk saya ajak kita percaya kepada Yesus lebih daripada keadaan, lebih dari fakta. Kalau toh sekarang ini aduh bela buktinya, ini faktanya saya masih punya hutang banyak, ya sudah biarkan saja hutang itu. Sekarang percayalah kepada janji Tuhan, kejar kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Berdoalah terus setiap hari minimal 1 jam, maka Tuhan akan menambahkan kekuatan kepada kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, dikatakan Alkitab. Lakukan saja firman. Nah, akhirnya Abraham memperoleh janji itu. Sarah yang sudah 75 tahun. Ya sekalipun Abraham dan Sarah menolong Tuhan, tapi efeknya sampai hari ini loh, gara-gara nolong Tuhan. Makanya jangan nulungi Tuhan, guys. Tuhan itu gak perlu ditolong, karena Tuhan itu bisa segalanya. Efeknya nolong Tuhan sampai hari ini kita ngerti, teman-teman saya. Sampai hari ini Hagar punya anak yang kuda liang itu, sampai hari ini efeknya. Nah sekarang percaya saja kepada Tuhan, karena ketika kita percaya, di situ Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Nah kalau sudah ada ya gak perlu percaya, nah gak perlu iman ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ya memang itu dasarnya adalah iman, dasarnya percaya. Saya dulu itu dasarnya percaya. Saya ngomong kepada staf pengumpulan, ayo lagi itu percaya kok, ayo bergerak, ayo lihat itu, cari orang-orang yang kesusahan. Di luar sana itu banyak orang yang stres, banyak orang yang mau bunuh diri, banyak orang yang gak punya harapan. Cari mereka, berikan tanganmu, peluk mereka, dan mereka akan bertanya, siapa yang kau sembah? Dan saya percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus. Amen. Ada seorang ibu meninggal suaminya waktu suaminya umur 29 tahun, anaknya baru 1 tahun. Dia punya toko di daerah Mudok, toko besi, tokonya kecil. Seluruh isi toko itu, tokonya kecil sekali, sampai sekarang masih kecil tokonya. Toko itu seluruh isinya adalah utang neng bose. Jadi dia ditinggal, mati suami ditinggal utang. Hampir seminggu 2 kali dia datang ke rumah saya, nangis, Bu, terus ini Bu, kayak gini, utangnya pakai kira. Zaman itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Kalau utang hampir 1 M itu harus pakai ya, 20 tahun yang lalu ya. Saya nggak ngerti duit 1 M, belum pernah tahu ya. 1 M itu sak pira, aku nggak ngerti, kumpulan 100 juta aja saya belum pernah tahu. Saudara. Nah, saya yuk gak bisa apa-apa, aku duit yuk tak sili, wes bayarin kabeh.
Tapi saya mau kasih tahu, ketika dia percaya, setiap datang cuma ajak berdoa, percaya, berdoa, percaya, berdoa. Dalam tempo 3 tahun seluruh hutangnya lunas. Sekarang ini anaknya sudah kuliah di Surabaya. Tokonya tuh kecil gitu, tapi tahukah saudara, tokonya itu adalah toko besi yang dimana orang daerah Magetan itu percayanya kepada dia. Dan dia menunggu di situ. Itu loh Tuhan. Kayak cilik, separuhnya tokonya Pak Musa ini sampai hari ini cilik saudara, tapi dia bisa mengangkat kakaknya. Coba, kakaknya sampai berhasil punya toko besi di Ngawi. Loh, dia tolongi saudaranya. Itu loh, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kalau cuma untuk sugih, mati rampok gue. Mati gaji kita bawa. Apain saudara kita ribut tentang aspalnya surga? Saudara tahu aspalnya surga? Hah? Nah, iya toh, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Besok ini semua tuh aspal surga, saudara. Ribut sampai di pengadilan, sampai apa? Wala ampun Tuhanku Yesus. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan dan bertindak. Yuk kita bagi berdiri. Cukup 2 pokok aja, asal kok lakoni terjadi dalam hidupmu. Ya. Daripada saya lama 1,5 jam nanti ditanya tadi apa? Aku ya lari, boleh lama ngomong apa aku? Tunggu apa nih? Sekarang cuma 2. Dengar suara Tuhan dan percaya seperti Abraham. Nah, semua percaya Tuhan Yesus? Amin. Tapi tenanan porat seperti Abraham percaya. Nah itu yang perlu kita tanya. Coba bertanya pada dirimu sendiri. Apakah percayaku kepada Tuhan itu seperti Abraham? Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, aku tetap percaya. Dan itu dihitung oleh Tuhan sebagai kebenaran. Ku percaya kau Tuhan. Ya. Ku percaya. Berapa banyak sudah percaya kepada Tuhan?
saudara yang susah mendengar suara Tuhan, angkatlah tanganmu. Saya akan berdoa khusus buat saudara. Semua sumbatan di telinga roh kami yang menghambat kami untuk bisa mendengar suara Tuhan, hari ini juga aku katakan terbuka dalam nama Yesus, dibuka dengan kuasa darah Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus terbuka sumbatan kotoran ini. Aku ambil dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan mulai hari ini biarlah suara Tuhan dengan bening terdengar, bisa kami tangkap sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Aku percayakan kuasa-Mu, aku percayakan kemurahan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Kita lapalaya segala lapalaya, kita lapalaya segala lapalaya. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus aku lepaskan Tuhan ini semua yang telah ambil dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sehingga dia bisa mendengar suara-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, nama Yesus. lepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar. Terima kasih buat kehadiran-Mu sore hari ini, karena yang aku tahu Tuhan, Engkau akan banyak berbicara kepada kami sehingga kami mengerti kehendak-Mu, dan kami tahu kami sedang menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan serba sekalian alam yang tidak pernah gagal dan selalu menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur buat sore hari ini. Semua yang diberkati Tuhan katakan